Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Masih kita bahas materi pokok mengenai bilangan. Pembelajaran kita pada hari ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat, khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan, kemudian menentukan operasi hitung bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung bilangan bulat yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sebetulnya operasi pada bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan bisa menggunakan bantuan garis bilangan jika bilangannya tergolong kecil atau sedikit. Nah, bilangan bulat positif berarti melangkah ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif berarti melangkah ke arah kiri garis bilangan. Nah, perhatikan di sana ada contoh, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat berikut. Di sana contohnya ada 4. Yang A itu 3 ditambah 1. 3 artinya ini kan nilainya positif ya. Berarti kita mulai dulu dari angka 0, langkahkan ke sebelah kanan atau bergerak maju ya, sebanyak 3 langkah. Ya, berhenti di garis bilangan positif 3. Kemudian ditambah 1 karena simbolnya ditambah berarti kan dia bergerak ke arah kanan sebanyak 1 langkah ya, 1 langkah maju sebelah kanan, maka diperoleh dia berhentinya di positif 4 pada garis bilangan, sehingga didapat untuk penjumlahan bilangan bulat 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kemudian yang B, perhatikan 2 ditambah negatif 3. 2 berarti kan kita mulai dari 0. 2-nya positif berarti bergerak maju sebelah kanan sebanyak 2 langkah ya. Kemudian ditambah negatif 3, positif dengan negatif, maka akan menghasilkan negatif, sehingga arah panahnya dari positif 2 berbalik ke sebelah kiri atau mundur ke belakang sebanyak 3 langkah. Maka dia di sana berhenti di posisi negatif 1 pada garis bilangan. Maka hasil yang didapat dari penjumlahan bilangan bulat 2 ditambah negatif 3 yaitu negatif 1. Kemudian yang C, perhatikan 1 dikurangi negatif 4. Di sana ada sifat yang harus kalian ketahui, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jika negatif bertemu negatif, maka hasilnya akan menghasilkan positif ya. Kita lihat dulu di sana positif 1 dikurangi negatif 4. Dari angka 0 kita melangkah ke sebelah kanan atau maju 1 langkah ya. Kemudian dikurangi negatif 4, negatif dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Sehingga sama saja nanti 1 ditambah 4. Ditambah berarti arahnya nanti dia akan maju ke depan atau ke sebelah kanan sebanyak 4 langkah ya. Maka di sana dia berhenti di positif 5 pada garis bilangan, sehingga diperoleh 1 dikurangi negatif 4, hasilnya adalah positif 5 atau 5 ya. Kemudian yang D, negatif 2 dikurangi 1. Pertama kita letakkan di titik 0 pada garis bilangan, kemudian mundur atau bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Setelah itu dikurangi 1 karena di sini simbolnya pengurangan, berarti dia bergerak mundur ke sebelah kiri ya sebanyak 1 langkah. Maka dia berhenti pada negatif 3 dalam garis bilangan ya. Nah, sehingga hasilnya negatif 2 dikurangi 1 akan menghasilkan negatif 3. Kemudian contoh selanjutnya, perhatikan. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam
di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Ada kata selisih berarti nanti operasinya ini dikurangi ya. Karena ada kata kunci yang pertama itu bilangannya 2 meter di bawah permukaan laut. Jika di bawah berarti sudah pasti dia bilangannya negatif 2. Karena tadi selisih, maka negatif 2 dikurangi. Kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Ada kata di bawah, berarti negatif 2 dikurangi negatif 5, maka akan menghasilkan berapa? Ya, perhatikan jika kita buat dalam garis bilangan, kita mulai dari angka 0, ingat. Negatif 2 berarti dia mundur ke belakang, bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Ya, garis yang oranye perhatikan. Kemudian dikurangi negatif 5, dikurangi negatif 5. Negatif bertemu negatif akan menghasilkan positif. Sehingga negatif 2 sama saja dengan ditambah 5. Berarti dia akan bergerak ke sebelah kanan sebanyak 5 langkah dari negatif 2. Maka dia berhenti di positif 3. Sehingga untuk hasil negatif 2 dikurangi negatif 5 itu hasilnya adalah 3. Sehingga selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Dari pembahasan contoh soal di slide sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Jika kita ibaratkan A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian A ditambah negatif B itu sama saja dengan A dikurangi B. Kemudian negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Kemudian negatif A ditambah negatif B sama saja dengan negatif buka kurung A ditambah B tutup kurung. Kemudian jika ada soal A dikurangi negatif B, maka akan sama saja dengan A ditambah B. Kemudian ada negatif A dikurangi B, itu sama dengan negatif buka kurung A ditambah B tutup kurung. Kemudian jika ada soal negatif A dikurangi negatif B, maka sama saja dengan negatif A ditambah B. Di dalam operasi hitung bilangan bulat, ada sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, perhatikan itu ada sifat komutatif atau pertukaran, di mana jumlah kedua bilangan bulat selalu sama. Kita misalkan kedua bilangan bulat ini A ditambah B, maka akan sama dengan B ditambah A. Contoh, ibaratkan A-nya ini 4, kemudian B-nya negatif 1. Maka 4 ditambah negatif 1 akan menghasilkan negatif 1 ditambah 4. Ya, ini sifat komutatif. Sehingga diperoleh di sana hasilnya 3. Kemudian ada sifat asosiatif yang artinya pengelompokan. Jika ada bentuk A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung, maka akan sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Perhatikan contohnya, kita ibaratkan A itu 4, B-nya 5, dan C-nya 3. Sehingga di sana kita akan bentuk seperti sifat asosiatif ya. 4 ditambah buka kurung 5 ditambah 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 4 ditambah 5 tutup kurung ditambah 3. Maka di sana 4 ditambah yang di dalam kurung ini kita jumlahkan.
menghasilkan 8. Nah, yang sebelah kanan, 4 ditambah 5 menghasilkan 9, kemudian ditambahkan 3. Nah, 4 ditambah 8, ini sama dengan 12, yang sebelah kiri. Dan perhatikan yang sebelah kanan, 9 ditambah 3 juga menghasilkan 12. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan unsur identitas. Nah, pada bilangan bulat, jika dijumlahkan dengan unsur identitas, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat itu adalah 0, ya. Sehingga di sana A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A, sehingga menghasilkan A. Contoh, A-nya kita gunakan 6. 6 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 6. Maka hasilnya akan 6. Yaitu bilangan itu sendiri, yaitu A-nya itu sendiri ya hasilnya. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat pada penjumlahan bilangan bulat itu tertutup. Tertutup ini maksudnya hasil dari penjumlahan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat, ingat ya, bilangan negatif, 0, dan positif. Contoh di sana, 2 ditambah 1. Ini kan keduanya sama-sama bilangan bulat positif. Maka akan menghasilkan 3. 3 di sini juga bilangan bulat positif. Kemudian, negatif 8 ditambah 5. Bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan positif. Maka di sana menghasilkan negatif 3. Nah, negatif 3 ini merupakan bilangan bulat negatif. Ya, dia merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian sana 7 ditambah negatif 3. 7 ini bilangan bulat positif dan negatif 3 sebagai bilangan bulat negatif. Di sana menghasilkan 4. Dan 4 ini merupakan bilangan bulat. Tentunya bilangan bulat positif. Nah, sehingga yang terakhir perhatikan negatif 1 ditambah negatif 4. Negatif 1 merupakan bilangan bulat negatif, kemudian dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif lagi, ya. Maka di sana menghasilkan negatif 5. Nah, negatif 5 ini juga merupakan bilangan bulat dan merupakan bilangan bulat negatif. Kemudian, sifat yang kelima ini yaitu mempunyai inverse atau lawan atau kebalikannya. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan inverse-nya atau lawannya itu maka akan menghasilkan nilai 0. Sehingga di sana A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Dia akan menghasilkan nilai 0. Contoh, A-nya kita ambil positif 4 ya. 4 ditambah, karena di sana negatif A berarti negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4. 4 ditambah negatif 4 pasti akan menghasilkan 0. Dan negatif 4 ditambah 4 juga akan menghasilkan 0. Ini yang disebut dengan inverse atau lawan. Nah, agar siswa dan siswi dapat lebih memahami apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, silahkan kerjakan latihan soalnya di buku tugas. Ya, di sana ada, ini bukan pilihan ganda ya, tapi merupakan esai atau uraian. Satu soal ada 4 poin ya. Dengan menggunakan garis bilangan, carilah hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat berikut. Jadi, kalian mencari hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini dengan menggunakan garis bilangan yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan. Semoga siswa dan siswi dapat mengerjakan latihan soal ini dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Ibu rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.